Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mandaryani dari kelas 3K Manajemen ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup, paradigma pengelolaan, dan peluang bisnis retail. Kalian pasti pernah mendengar kata retail. Retail itu apa sih? Sebenarnya, retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer yang berarti memecah, memotong, dan membagi bagian kecil. Secara umum, retail adalah semua kegiatan yang terkait dengan upaya untuk menambahkan nilai barang dan jasa yang dijual secara langsung pada konsumen akhir untuk pengguna pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Jadi bisnis retail ini menjual produk atau barangnya ke konsumen akhir. Selanjutnya ada jalur distribusi antara produsen ke konsumen akhir. Ada perusahaan. Perusahaan di sini tempat untuk mendesain, membuat, memberi merek, menetapkan harga, mempromosikan, dan tidak menjual ke konsumen langsung. Biasanya, distribusi atau agen membeli barang langsung ke perusahaan atau pabrik dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya itu pedagang besar atau wholesaler. Pedagang besar ini melakukan pembelian, promosi, penjualan, pembayaran kepada konsumen dan tidak menjual langsung kepada konsumen. Di sini contohnya kayak Lotte Mart, Lotte World, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu retail. Retail ini melakukan fungsi pembelian, promosi, pembayaran kepada distributor atau agen, penjualan ke konsumen akhir. Contoh retail ini sudah banyak kayak semisal Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain. Jadi, dalam jalur distribusi antar produsen ke konsumen akhir ini, jika perusahaan dengan pedagang besar itu bisnis to bisnis. Jika retail pada konsumen itu bisnis to konsumen. Selanjutnya, ada paradigma retail. Paradigma retail itu dibagi menjadi dua, ada paradigma retail tradisional dan modern. Yang pertama, paradigma retail tradisional. Ada beberapa kekurangan dalam retail tradisional. Yang pertama itu kurang memilih lokasi. Pemilihan lokasi retail tradisional ini biasanya lokasi yang kebetulan ada pada saat itu juga, kayak semisal lokasi rumah sekaligus menjadi lokasi bisnisnya. Selanjutnya, yaitu tidak memperhitungkan potensi pembeli. Dalam hal ini, pemilihan lokasi juga menentukan potensi pembelian. Hal itu retail tradisional masih sering mengabaikannya. Yang ketiga yaitu jenis barang dagangan yang tidak terarah. Kurangnya retail tradisional dalam kemampuan dan posisi tawar-menawar dalam membangun relasi pada pemasok. Hal itu retail tradisional masih juga mengabaikannya. Yang terakhir yaitu tidak ada seleksi merek. Retail tradisional tidak mempunyai penawaran yang kuat dalam menyeleksi merek untuk dijualnya. Contoh retail tradisional ini kayak semisal toko, warung. Selanjutnya ada paradigma retail modern. Paradigma retail modern yang pertama, lokasi strategis merupakan faktor penting. Dilihat dari letak strategis atau tidaknya, kemudian aksesnya, keamanan dan fasilitasnya yang sekiranya cocok untuk menjadi lokasi bisnis. Yang selanjutnya yaitu prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Karena lokasi yang ditentukan strategis, maka dapat mempermudah mengevaluasi dan mengestimasi daya beli. Ada dua perspektif, yaitu perspektif kuantitas atau jumlah pembeli potensial dan perspektif kualitas atau daya beli pembeli. Selanjutnya ada pengelolaan jenis barang dagangan yang terarah. Di sini disesuaikan dengan segmen pasar yang besar. Hal ini akan berimplikasi terhadap strategis bauran retail. Yang terakhir yaitu seleksi merek yang sangat ketat. Di sini menyiapkan merek barang dagangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan merek favoritnya. Contoh retail modern ini kayak semisal mall, plaza, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada fungsi yang dijalankan retail. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Di sini yang dibutuhkan konsumen yaitu beraneka ragam produk dan jasa baik dari merek dan ukuran dari barang dagangan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu memecah. Dalam artian memecah di sini, retail menawarkan produk dalam jumlah kecil. Hal ini dapat memudahkan konsumen untuk membelinya. Yang ketiga yaitu perusahaan menyimpan persediaan. Retail menyediakan stok barang yang akan dijual. Yang keempat yaitu penghasilan jasa. Retail menyediakan jasa yang memudahkan konsumen membeli dan menggunakan produk. Yang terakhir yaitu
meningkatkan nilai produk dan jasa. Di sini retail berinteraksi langsung pada konsumen dengan memberikan nilai tambah produk dan memberikan layanan. Selanjutnya yaitu karakteristik retail. Karakteristik retail ini dibagi menjadi 3, berdasarkan unsur yang digunakan retail, berdasarkan sarana atau media yang digunakan, dan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama yaitu berdasarkan unsur yang digunakan retail. Nomor 1, jenis barang yang dijual. Dibedakan berdasarkan produk yang dijualnya. Misal, untuk produk alat-alat olahraga biasanya dinamai dengan sporting goods store dan dibagi lagi peralatan olahraga untuk anak-anak, perempuan, laki-laki, dewasa. Dan kedua yaitu perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Jumlah kategori barang yang ditawarkan retail dan jumlah barang yang berbeda dalam kategori barang. Contoh, warehouse store, toko diskon, toko mainan yang menyediakan barang selain mainan. Produk yang dijual meliputi banyak jenis atau merek. Yang ketiga yaitu tingkat layanan konsumen. Perbedaan dalam jasa yang ditawarkan retail pada konsumen. Semisal toko sepeda atau handphone yang menawarkan bantuan dalam pemilihan barangnya, memperbaiki juga, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu harga barang dagangan. Perbedaan dari tingkat harga dan biaya produk yang dikenakannya. Misal, retail jenis department store dengan jenis toko diskon terdapat perbedaan pada penetapan harga produk yang dijual. Department store memiliki tingkat harga yang lebih tinggi dibandingkan toko diskon. Selanjutnya yaitu berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan retail. Yang pertama, penjualan melalui toko. Di sini konsumen dapat mendatangi retail seperti layaknya aktivitas jual beli. Di sini terjalin hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu penjualan tidak melalui toko. Dibagi lagi beberapa bagian. Yang pertama itu electronic retailing. Zaman sekarang sudah banyak electronic retailing ini kayak semisal online shop, contohnya Zalora, Shopee, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu katalog. Biasanya penjual menyediakan katalog produk pada konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga itu penjualan langsung. Di sini kayak semisal sales marketing, sistemnya door to door. Yang selanjutnya itu TV home shopping. Menjual produk atau barang yang menggunakan televisi. Konsumen akan melihat program TV yang melaksanakan demonstrasi produk dagangan yang menyampaikan format order melalui telepon. Zaman sekarang sudah banyak juga TV home shopping, kayak semisal mengiklankan produk atau barangnya melalui TV. Yang terakhir yaitu vending machine retailing, merupakan format non-store yang menyimpan dagangan atau jasa pada suatu mesin dan menyalurkan ke pelanggan ketika pelanggan memasukkan uang tunai atau kartu kredit. Zaman sekarang sudah banyak, kayak semisal di ATM, kita bisa membayar token listrik, bayar pulsa dengan menggunakan mesin ATM. Selanjutnya yaitu berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, pendirian toko tunggal atau mandiri. Retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. Yang kedua yaitu rangkaian perusahaan. Retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi, contohnya kayak Indomaret, Alfamart. Yang ketiga itu waralaba. Retail yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar, contohnya kayak semisal restoran fast food kayak McD dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peluang dalam industri retail. Yang pertama, perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Sebagai contoh, perkembangan hypermart yang mulai mengancam supermarket dalam kategori makanan di Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatnya konsentrasi industri. Terjadi sebagai akibat banyaknya retail yang harus keluar dari format tersebut. Sebagai dampaknya adanya persaingan yang sangat ketat. Contohnya, PT Matahari merupakan department store. Ini masuk juga dalam kategori retail dengan membuka hypermart yang mengakibatkan persaingan dalam bisnis retail. Yang terakhir itu globalisasi, pertukaran dagangan dunia termasuk bisnis retail. Seiring berkembangnya zaman globalisasi ini, tidak banyak juga kita tahu bahwa retail luar sudah banyak yang masuk ke Indonesia, kayak misal Carrefour, Giant, dan masih banyak lagi. Hal itu dapat memperkuat persaingan industri retail yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada peluang bisnis retail di Indonesia. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menunjang
pertumbuhan industri retail terutama pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Penjual retail dilihat dari presentasi GDP dan pengeluaran konsumen. Retail dapat berkembang juga karena pendapatan per kapita meningkat dan sebaliknya. Yang kedua yaitu faktor demografi. Faktor demografi ini peningkatan jumlah penduduk di suatu negara. Bertambahnya penduduk pada suatu negara maka bertambahnya juga kebutuhan. Hal itu dapat mendorong bisnis termasuk retail meningkat. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Faktor sosial budaya ini yang perlu diperhatikan oleh pebisnis retail itu kayak gaya hidup konsumen secara luas, karena gaya hidup setiap konsumen relatif berbeda. Tentunya sesuatu akan kebutuhan juga berbeda satu dengan yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.